Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan perkuliahan pada malam hari ini. Salam satu salawat terbaik kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner yang menggulung tikar-tikar kebatilan dan melepaskan permadani kebenaran, yang berkat beliau kita dapat merasakan nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Barakah, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemodelan dan simulasi dengan judul Sistem Dinamik untuk menganalisis permintaan dan ketersediaan listrik sektor industri. Baik, izinkan saya mempresentasikan tugas saya. Adapun ada 3 objek pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama, apa yang disimulasikan, mengapa menggunakan model sistem dinamik. Yang kedua, apa variabel yang signifikan yang dimaksudkan pada simulasi yang mempengaruhi judul. Yang ketiga, hasil skenario sebelum dan sesudah. Nah, poin yang pertama, apa yang disimulasikan, mengapa menggunakan model sistem dinamik. Yang disimulasikan adalah permintaan dan ketersediaan listrik sektor industri studi kasus Jawa Timur. Alasan menggunakan model sistem dinamik yaitu untuk membantu memudahkan penentuan skenario yang masuk akal sebagai masukan untuk keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Adapun variabel yang signifikan yang dimasukkan pada simulasi mempengaruhi seperti gambar yang kita lihat, gambar 3 causal diagram dan flow diagram simulasinya seperti ini. Adapun main comparison yang dikatakan valid jika hasilnya kurang dari 5% dapat dilihat pada tabel 2, dan perhitungan variasi amplitude kurang dari 30% dapat dilihat pada tabel 3. Jadi hasil perhitungan di atas dapat dikatakan valid sehingga pemodelan yang telah dilakukan telah benar. Hasil dari pembuatan skenario pesimistis, skenario optimistis, skenario most likely, dan skenario struktur penambahan pembangkit listrik. Hasil dari pembuatan skenario dengan skenario pesimistis pada base model, rata-rata permintaan listrik pada sektor industri dari tahun 2000 sampai dengan 2010 adalah sebesar saat ini adalah 4.123% per tahun berdasarkan data hasil survei. Untuk skenario pesimistis ini, rata-rata permintaan listrik sektor industri diprediksikan sebesar 4% per tahun. Hal ini berdasarkan survei di tempat pengambilan data dan data hasil survei. Variabel yang nilainya pesimis adalah laju permintaan listrik industri. Yang kedua, dengan skenario optimis, rata-rata permintaan listrik sektor industri diprediksikan sebesar 10% per tahun. Hal ini berdasarkan survei di tempat pengambilan data dan data hasil survei, yaitu mengambil nilai rata-rata atas pada permintaan listrik. Dengan skenario most likely ini, rata-rata permintaan listrik sektor industri ini diprediksikan sebesar 7,7% per tahun. Hal ini berdasarkan survei di tempat pengambilan data dan hasil survei itu dengan mengambil nilai rata-rata pada permintaan listrik. Dengan skenario struktur ini, terdapat 4 proyek penambahan pembangkit listrik di Jawa Timur yang bertujuan untuk memenuhi permintaan energi listrik Jawa Timur. Proyek tersebut adalah PLTU 1 di Jatim atau Pacitan 2 kali 315 MW megawatt, PLTU 2 di Jatim Paiton Unit 9, PL3 di Jatim Tanjung Awar-Awar,
PLTU di Jatim atau TUPA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.